Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Jamaah kaum muslimin wal muslimat yang saya hormati dan semoga senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kembali kita bersyukur, kembali kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat karunia yang selalu diberikan kepada kita, terutama karunia kita masih diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa duduk di majelis ilmu. Jangan lupa Bapak Ibu, ketika kita duduk di majelis yang mulia ini, sama-sama kita berharap semoga apa yang kita usahakan ini jadi sebab kita besok dimudahkan masuk ke dalam surga dan selamat dari api neraka. Karena seorang hamba itu akan dibalas sesuai dengan apa? Dengan niatnya. Kata Nabi SAW, wa innama likulli imri'in ma nawa. Seorang hamba itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang dia niatkan. Makanya kalau Bapak Ibu duduk di majelis yang mulia seperti ini dengan niatan, dengan harapan agar kita mudah masuk ke dalam surga, maka Allah pun akan memberikan sesuai dengan apa yang kita niatkan. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyia-nyiakan perbuatan seorang hamba. Dan jamaah kaum muslimin, malam hari ini kita lanjut belajar kita membaca kitab Thalathatul Usul, 3 pokok perkara yang wajib dipelajari seorang muslim dan juga muslimah. Terakhir kita sudah belajar 4 perkara yang akan menyebabkan keberuntungan seorang hamba. Masih ingat Bapak Ibu apa 4 itu? 1, ilmu. Yang kedua, amal. Yang ketiga, berdakwah. Yang keempat, sabar. Ada berapa? 4. Coba diulangi. 1 apa? Ilmu. 2, amal. Ketiga, dakwah. Keempat, sabar. Setelah beliau pengarang kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala menyebutkan 4 poin ini, kemudian beliau berkata, wa dalilu qaulu ta'ala. Dalil dasar Bapak Ibu bahwa 4 perkara itu adalah sebab keberuntungan dan melepaskan daripada kerugian adalah firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Asr. Surat Al-Asr itu terletak pada juz yang ke-30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal asr innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Suratipun surat apa? Al-Asr. Terletak pada juz berapa? 30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal asr innal insana, sesungguhnya manusia, lafi khusrin, betul-betul dalam apa? Kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat, yang kedua mau beramal salih, yang ketiga wa tawasau bil haq, mau
saling berwasiat dalam kebenaran. Yang terakhir, wa tawasau bisabr, mau saling berwasiat dalam apa? Kesabaran. Bapak Ibu, surat Al-Asr ini surat yang sangat agung. Surat yang sangat agung. Saking agungnya surat ini, kedulu para sahabat ketika mereka bertemu saudaranya dan ingin berpisah, maka beliau selalu memberikan nasihat dengan surat Al-Asr ini. Saking pentingnya surat Al-Asr ini, dulu para sahabat ketika mereka bertemu, mereka tidak berpisah kecuali apa? Saling berpesan. Dan di antara pesan yang sering diberikan yaitu yang terletak di dalam surat apa? Al-Asr. Jamaah kaum muslimin, ayat pertama Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal asr. Apa itu makna asr? Ada di antaranya dua pendapat. Pendapat yang mengatakan al-asr itu maknanya adalah waktu asar. Waktu apa tadi? Asar. Dan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu asar karena waktu asar itu waktu yang sangat agung. Muncul pertanyaan Bapak Ibu, kenapa waktu asar itu waktu yang sangat agung? Ada apa di dalamnya? Satu, ada apa? Di situ ada sholat asar. Yang mana kata Nabi SAW, man shalla bardaini dakhala jannah. Siapa yang bisa menjaga dua solat bardaini di saat dingin, satu solat apa itu? Subuh. Kedua solat apa? Asar. Siapa yang bisa menjaga dua solat ini, subuh dan asar, kata Nabi, dakhalal jannah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Saking agungnya solat asar. Atau kata Nabi SAW, belum mengatakan man taraka sholatal asri faqad habita amaluh. Saking agungnya waktu asar Bapak Ibu, Nabi bersabda, siapapun taraka sholatal asri, yang dia ninggalkan sholat asar, habita amaluhu, akan batal amalannya, akan hancur amalannya. Maka termasuk penyebab yang bisa menyebabkan hancurnya amalan seorang hamba ketika dia meninggalkan sholat apa? Sholat asar. Taib jamaah kaum muslimin yang hormati, ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah, itu menunjukkan sesuatu yang digunakan bersumpah itu sesuatu yang sangat agung. Ya. Makanya Bapak Ibu, kita tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama apa? Dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah itu bersumpah bebas, bersumpah dengan apapun. Kadang Allah bersumpah dengan waktu asar, wal asar. Contoh sumpah lainnya Bapak Ibu, Pak Sri, wattini wazaitun, demi apa? Buah tin sama buah zaitun. Abu Hafid sumpah yang lainnya, wadduha, apa artinya? Demi waktu duha. Pak Dodi yang lainnya, wattini wazaitun wadduha. Ada lagi? Wal fajr. Di dalam Al-Quran banyak disebutkan sumpah-sumpah Allah. Kadang bersumpah dengan fajar, wal fajr, kadang bersumpah dengan waktu duha, wad duha. Dan bagi Allah itu bebas. Adapun kalau manusia itu tidak boleh bersumpah kecuali hanya dengan nama apa? Nama Allah. Wallahi boleh. Tapi siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, berarti dia telah terjatuh ke dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi SAW, man halafa bi ghairillahi
faqad asyraka. Man halafa, siapa yang bersumpah bi ghairillah, dengan selain Allah, faqad asyraka, sungguh dia telah berbuat apa? Syirik. Tapi jemaah kaum muslimin, selesai pembahasan makna asar yang pertama, yaitu ditafsirkan dengan tafsiran apa? Waktu asar. Ditafsirkan yang lainnya para ulama, al-asar itu maknanya adalah waktu. Maknanya apa? Waktu. Allah bersumpah dengan waktu karena waktu itu perkara yang sangat agung. Bapak Ibu, waktu itu ada berapa? 3. 1, yang telah lalu. 2, yang sedang terjadi. 3, yang akan datang. Ulangi, ada berapa waktu? 3. 1, lalu. 2, sedang terjadi. 3, wah jamaah sidik TKI ya Pak. Ada 3 waktu. Bapak Ibu, sekarang waktu yang sudah berlalu bisakah kembali? Tidak bisa. Kalau kemarin kita terlanjur berbuat baik, alhamdulillah, Allah catat sebagai kebaikan. Tapi kalau kemarin kita terlanjur berbuat jelek, bagaimana caranya? Kita ikuti dengan istighfar, kita ikuti dengan kebaikan, maka kebaikan itu akan menghapus keburukan kita. Kebaikan itu akan menghapus keburukan kita. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan akan menghapus keburukan-keburukan. Yang kedua, waktu yang akan datang, dan itu belum tentu kita temui. Sudah 2 ya, sekarang tinggal 1. Kapan itu? Sekarang. Itulah waktu kita sebenarnya. Maka jamaah kaum muslimin, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri belum mengatakan, wa iyyaka wa taswif, jauhilah, hindarilah kalimat taswif. Napa taswif? Bahasa Jawa ini kosek-kosek, nanti-nanti, mau berbuat gosek-gosek. Kenapa kita diperintahkan menghindari kalimat nanti dan nanti? Belum mengatakan fa innakal yauma wa lasta bighadzika, kata beliau, karena harimu yang sejati adalah hari ini. Adapun besok belum tentu menjadi milik kita. Maka Bapak Ibu yang kami hormati, bersyukurlah siapa yang dia bisa menggunakan waktunya, karena dialah yang akan mendapatkan keberuntungan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, setelah Allah bersumpah dengan asar, Allah mengatakan innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu betul-betul dalam kerugian. Muncul pertanyaan, al-insana dalam ayat ini yang dimaksud muslim atau kafir? Halo? Al-insana yang dimaksud dalam ayat, sesungguhnya manusia betul-betul dalam kerugian, itu yang dimaksud muslim atau kafir? Pribad? Muslim. Kafir? Enggak. Ibu-ibu, gimana pendapat jenengan? Jawabannya adalah semua yang masuk dalam nama manusia. Muncul pertanyaan lagi, dari mana tahunya kalau itu seluruh manusia, bukan hanya kafir saja? Kata para ulama, al-insan itu disebut seluruh manusia. Kita tahunya dari alif dan lam. Kan bacanya al-insan, ada napa? 1 alif, kedua napa? Lam. Paham Bapak Ibu? Dalam bahasa Arab itu namanya alif lam
istighraqiyah, yang maknanya seluruh, maka menunjukkan seluruh manusia baik mukmin maupun kafir la fi khusrin, betul-betul dalam apa? Kerugian, karena mereka rata-rata tidak bisa menggunakan waktunya. Bapak Ibu jujur, dalam 24 jam waktu kita antara yang diisi kebaikan sama yang nganggur, banyak mananya? Sekarang ngaji sehari semalam berapa jam? 45 menit. Turu nih berapa jam? Tergantung. Jamaah muslim menghormati, jadi seluruh manusia itu dalam kerugian. Siapa mereka yang tidak rugi? Yang pertama, illalladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman. Maka Bapak Ibu, siapa yang hari ini kita masih dianugerahi nikmat iman oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukurlah. Ini tanda kita akan jadi orang yang beruntung. Termasuk Bapak Ibu, keberuntungan yang disebabkan karena iman. Satu, ada jaminan masuk surga walaupun dosa kita banyak. Selama masih punya iman, walaupun kecil imannya, masih ada jaminan masuk ke dalam surga. Ini kan keberuntungan jamaah, ya, tidak dikatakan kekal di neraka. Makanya Rasulullah SAW bersabda, akhriju minan nari man kana fi qalbihi misqala habbatin min khardalin minal iman. Kata Nabi SAW, keluarkan mereka semua dari neraka siapapun yang dalam hatinya ada iman walaupun sebesar habbah. Bapak Ibu, napa niku habbah? Ada yang mengatakan biji sawi, ada yang mengatakan atom, ada yang mengatakan beleduk. Kecil jamaah. Allah mengatakan kepada ahlu neraka ketika itu, akhriju, keluarkan ahlu neraka semuanya yang hatinya masih ada iman walaupun iman itu sebesar biji sawi. Berarti Bapak Ibu, siapa yang masih punya iman di bawah sampai meninggal, bersyukurlah. Insya Allah masih jadi orang bejo. Kenapa? Jaminan pasti masuk ke dalam surga, walaupun kadang mampir dulu kemana? Neraka, tergantung dosa kita. Lebih indah bagi Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-An'am ayatnya 82, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Bapak Ibu, iman yang bagaimanakah yang akan membuat kita ini pasti masuk surga? Jawabannya adalah iman yang dibawa mati, dan iman itu tidak tercampuri dengan kesyirikan. Inilah iman yang akan menyebabkan keberuntungan. Karena ada orang yang beriman mati namun imannya dicampuri dengan apa? Kesyirikan. Allah mengatakan orang-orang yang beriman yang ia tidak mencampuri imannya dengan kesyirikan, maka mendapatkan dua keutamaan. Satu, mendapatkan rasa aman. Yang kedua, mendapatkan hidayah. Saya ulangi, Bapak Ibu, orang yang meninggal dengan catatan imannya tidak dicampuri kedoliman, kesyirikan, maksudnya mendapatkan berapa keutamaan? Dua. Satu apa? Rasa aman. Yang kedua, hidayah. Kata para ulama, apa yang dimaksud aman di sini? Aman di sini ada dua jamaah. Yang pertama, aman sempurna.
Yang kedua, aman yang tidak sempurna. Yang pertama, aman sempurna maksudnya orang itu akan masuk surga langsung tanpa melewati hisab, tanpa melewati apa? Adab. Namanya aman yang sempurna. Ini diberikan bagi orang yang meninggal kemudian imannya bersih dari 3 kedzaliman. Dari berapa kedzaliman? 3. 1, kedzaliman kepada Allah yang berupa kesyirikan. Kedua, kedzaliman kepada orang lain. Yang ketiga, kedzaliman terhadap diri sendiri. Saya ulangi. Jadi orang yang meninggal dengan catatan bahwa iman dan tidak dicampuri dengan 3 kedzaliman mendapatkan aman yang sempurna. Maksudnya apa itu aman sempurna Bapak Ibu? Apa tadi maksudnya? Masuk surga tanpa melewati hisab dan adab. Sekarang syaratnya iman itu menyebabkan mendapatkan aman yang sempurna kalau bersih dari 3 kedzaliman. Apa itu 3 itu? 1, zalim kepada Allah yang berupa apa? Kesyirikan. Yang kedua, zalim kepada orang lain. Yang ketiga, zalim kepada siapa? Diri sendiri. Masya Allah. Ini kita harapkan. Kita mendapatkan aman dengan aman yang sempurna. Berikutnya aman yang kedua, aman yang tidak sempurna. Maksudnya apa? Orang itu akan masuk ke dalam surga itu pasti, walaupun harus mampir ke neraka dulu, dengan catatan ketika meninggal imannya tidak tercampuri dengan kesyirikan. Ada jamin masuk surga walaupun imannya kecil. Dan jamaah kaum muslimin kau hormati, maka untuk itulah mari kita bersemangat untuk menjadikan iman kita selalu naik, selalu kuat. Karena iman itu kata para ulama yazidu wa yanqus, kadang naik, kadang apa? Turun. Nek pas semangat ngaji berarti imannya naik. Nek lagi malas ngaji imannya turun. Berarti sering naiknya atau sering turunnya? Tergantung tanggalnya. Baik. Ini yang pertama. Di antara perkara yang bisa menyelamatkan dari kerugian adalah iman. Yang kedua adalah al-amalu as-shalih illal ladzina amanu. Yang kedua wa amilus shalihat. Bapak Ibu yang kami hormati, amalus shalih. Apa yang disebut dengan amalus shalih? Shalih itu artinya baik. Shalih artinya apa? Baik. Kata para ulama, amal itu dikatakan amal shalih karena amal itu akan memberikan kebaikan bagi pelakunya. Saya ulangi, amalan dikatakan amal shalih, amal yang baik karena amal itu akan memberikan kebaikan bagi pelakunya. Ya. Kemudian jemaah kaum muslimin, amal kita dikatakan amal yang shalih itu kalau terpenuhi berapa syarat? 2. Siapapun yang beramal namun amalannya tidak ada 2 ini, maka dipastikan amalannya bukan amal shalih. Jelas Bapak Ibu? Apa 2 itu? 1, ikhlas. Ya, 1 apa? Ikhlas. Kedua, sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapapun yang beramal kemudian amalannya ada 2 ini, dikerjakan dengan ikhlas sekaligus sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah yang dikatakan amal salih. Itulah yang akan memberikan kebaikan bagi pelakunya. Kalau enggak ada 2 ini atau 1 saja,
maka tidak dikatakan amal solih, dan itu tidak akan membawa kebaikan. Cek bapak-bapak, ada orang sholat maghrib, ya, pertanyaan saya, kapan sholat maghrib itu dikatakan amal solih? Satu, kalau dikerjakan dengan apa? Ikhlas. Yang kedua, sholat maghribnya sesuai dengan apa? Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang ada orang yang sholat maghrib secara tuntunan cocok dengan tuntunan Nabi 3 rakaat, ya, tapi niatnya tidak ikhlas. Ini namanya amal sholih atau bukan? Bukan. Maka sholat maghribnya tidak akan memberikan kebaikan kebaginya, tapi malah akan memberikan madarat, ya, karena amalannya tidak dibangun di atas keikhlasan. Makanya jamaah kaum muslimin, manusia yang pertama besok itu dimasukkan ke dalam neraka, siapa mereka? Orang-orang yang beramal, namun ketika mengerjakannya tidak dilandasi dengan keikhlasan. Ketika bapak ibu sholat 3 rakaat, masya Allah, bacaannya imam panjang mungkin, sujudnya jenengan lama mungkin, tapi ketika itu tidak ada keikhlasan, maka dipastikan jamaah kaum muslimin, sholat maghrib kita bukan penyebab kebaikan kita, bisa jadi penyebab kita besok masuk neraka pertama kali. Waliyadzubillah. Maka amalan dikatakan amal solih harus terpenuhi berapa perkara? 2. Satu apa tadi? Ikhlas. Yang kedua, sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, jamaah kaum muslimin kalian hormati dan semoga dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sudah 2 perkara yang menyebabkan orang itu bebas dari kerugian. Satu, iman. Yang kedua adalah apa? Al-amalu sholih. Yang ketiga adalah watawasau bil haq, mau berwasiat dalam kesabaran, dalam kebenaran, ya. Dan yang terakhir, watawasau bis sabr, mau saling berwasiat dalam kesabaran. Bapak-bapak, ibu-ibu pengajian, temennya kok cuma dikit, sampaikan, Mas, Bu, sabar. Ini namanya tawasau bis sabri, sabar, ya. Karena amalan itu semakin berat ujiannya, semakin besar apa? Pahalanya. Kira-kira Bapak Ibu, kita sering seperti ini atau tidak? Saling ingatkan kesabaran, ya. Santri Miba misalkan sinau, ada temen jenengan sing ramudeng-mudeng. Pertanyaan saya, gimana nasihat antum kepada teman antum sing ramudeng-mudeng agar dia sabar? Pak Sri, ini langsung praktek. Gimana pesan jenengan untuk mengamalkan watawasau bis sabr? Nek kanca sinau delalah ramudeng-mudeng, di bulan Bali ramudeng-mudeng, gimana pesan kita agar dia sabar? Enggak, Pak Sri, ora dijawab, ora tak tutup pengajian nih. Abu Hafid, suruh ulang-ulang. Mas, suruh ulang-ulang ya. Gitu, masuk gitu. Wah, ya tambah abot. Ada yang lain? Mas Arju, ada teman sinau orang mudeng-mudeng, apa nasihat yang kita berikan agar dia sabar belajarnya? Nah, Abu Hafid kon balen-baleni gitu. Mas, dungo, masya Allah, Allah lah yang akan memberikan apa? Kemudahan. Bapak Ibu, kalau ini sering kita praktekkan antara saudara kita, antara keluarga kita, masya Allah, semuanya akan selalu tumbuh di atas apa? Kebaikan, semangat terus.
Ya, sekarang dipraktekkan karena yang dibahas cuma bapak-bapak pengajian. Konconin jenengan sithik. Gimana nasihat jenengan gen sabar. Pesantren. Ya, mergo jamaah sithik ditekoki Bapak Ibu. Gimana? Jamaah kaum muslimin, jangan sampai lupa kalimat yang kita keluarkan dari lisan kita, walaupun singkat mungkin, tapi kalau itu jadi pintu hidayah, bisa jadi sebab orang itu tumbuh dalam kebaikan. Ada seorang ulama bernama Imam Dhahabi. Imam Dhahabi itu ulama ahlul hadis. Dia dulu menceritakan, saya dulu itu ketika jadi ahlul hadis Bapak Ibu, awalnya bagaimana? Dia nulis, kemudian gurunya itu datang lihat tulisannya, mengatakan, Masya Allah, tulisanmu kayak tulisan ahlul hadis, titik. Cuma gitu toh Bapak Ibu, tulisanmu kayak tulisan ahlul hadis. Ucapan gurunya yang pendek tadi ternyata menancap dalam hatinya, membuat dia berkobar semangatnya, akhirnya terus belajar sampai akhirnya Allah takdirkan Imam Dhahabi menjadi ulama al-hadis. Gara-gara apa? Ucapan yang singkat. Maka jangan pernah meremehkan ucapan Bapak Ibu, ya. Kalau itu ucapan yang baik, jangan pernah meremehkan. Bisa jadi gara-gara ucapan itu saudara kita masuk surga. Gara-gara ucapan itu saudara kita tumbuh di atas hidayah Allah Subhanahu wa taala. Taib. Jamaah kaum muslimin, ini 4 perkara yang akan menghindarkan seorang hamba dari apa? Kerugian. Yang pertama apa? Iman. Yang kedua, amalus sholih. Yang ketiga, berwasiat dalam kebenaran. Yang keempat, berwasiat dalam apa? Kesabaran. Tapi selesai pembahasan surat Al-Asr, kita masuk ucapan beliau berikutnya. Qala Syafi'i rahimahullahu ta'ala, berkata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, lauma anzalallah hujjatan ala khalqihi illa hadi surata lakafathum. Kata Imam Syafi'i, seandainya Bapak Ibu, Allah itu tidaklah menurunkan kepada umat ini kecuali surat Al-Asr, kata beliau, itu sudah mencukupi. Kata Imam Syafi'i, seandainya Allah tidak nurunkan surat kepada kepada umatnya kecuali satu surat, yaitu surat Al-Asr, itu sudah mencukupi. Ini menunjukkan bagaimana agungnya kandungan surat apa? Al-Asr. Kata ulama jamaah kaum muslimin, kalimat mencukupi itu maknanya bukan mencukupi seluruh syariat, tidak, tapi maknanya adalah mencukupi untuk memotivasi, untuk mendorong supaya manusia berlomba-lomba mensifati dirinya dari 4 perkara tadi: iman, amalus sholih, berwasiat dalam kebenaran, berwasiat dalam kesabaran. Karena tabiat manusia tidak pengen jadi orang yang merugi. Ini maksud daripada ucapan Imam Syafi'i. Belum mengatakan berikutnya, waqala al-Bukhari, berkata Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, babun al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Imam Bukhari mengatakan bab ilmu itu hendaknya didahulukan sebelum ucapan dan amalan. Ilmu itu hendaknya didahulukan sebelum ucapan dan amalan. Bapak Ibu, manusia itu harusnya ngamal dulu atau berilmu dulu? Berilmu dulu atau ngamal dulu? Harusnya berilmu dulu. Rata-rata ngamal dulu, ya.
Pertanyaan jemaah kaum muslimin, kenapa ilmu didahulukan daripada ucapan, daripada amalan? Kenapa? Ada beberapa alasan. Alasan pertama, karena ilmu itu lebih mulia daripada ucapan, daripada amalan. Ya, ilmu itu lebih mulia daripada ucapan, daripada amalan. Kenapa? Karena ilmu itu amalan hati, dan hati merupakan anggota badan manusia yang paling baik, sehingga siapa yang baik hatinya dijamin baik anggota badan yang lainnya. Jamaah kaum muslimin, alasan kedua kenapa ilmu didahulukan dari ucapan dan beramal, karena orang yang berucap, yang beramal tanpa ilmu, maka ucapan amalannya tidak akan ada nilainya, tidak akan ada apanya? Nilainya. Ini menunjukkan bagaimana agungnya ilmu. Maka Rasulullah SAW, Bapak Ibu, ketika mengajarkan doa, yang doa itu dibaca, disunahkan di waktu pagi, apa bunyinya? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutakabbalan. Di dalam doa ini ada berapa permintaan? Ada berapa? 3. 1, apa? Minta ilmu yang bermanfaat. 2, rezeki yang halal. 3, amalan yang diterima. Kata para ulama, kenapa 3 ini yang pertama diminta pertama kali ilmu? Kok bukan rezeki dulu? Kok bukan amalan dulu? Jadi Nabi SAW kalau berdoa, Bapak Ibu, itu gak sembarangan, gak sekedar ngurutkan, oh tak minta ilmu dulu, enggak, pasti ada hikmahnya. Dan para ulama mengatakan, kenapa Nabi dalam doa ini yang pertama diminta ilmu, bukan rezeki, bukan amal? Alasan yang pertama, karena ilmu itu lebih mulia daripada harta, dan ilmu lebih mulia daripada amal. Bapak Ibu, ilmu itu sama harta lebih mulia mana? Lebih utama mana? Ilmu sama harta lebih utama mana? Kenapa? Berarti nek ngono golek duit berapa jam? Bapak Ibu golek duit berapa jam? 8 jam. Golek ilmu nih 1 jam. Kudune nek lebih utama ilmu, golek ilmune luwih akeh katimbang golek duit. Imam Ibnu Qayyim, Bapak Ibu, menjelaskan ilmu lebih utama daripada harta. Ada beberapa sebab. 1, ilmu itu warisan para nabi. Kalau harta itu warisan para raja. Nabi sama raja lebih utama siapa? Nabi. 1 perbedaan. Kedua, kenapa ilmu lebih utama daripada harta? Sebab yang kedua, karena ilmu itu akan menjaga pemiliknya. Tapi kalau harta, itu yang jaga adalah siapa? Pemiliknya. Ya, beda jemaah. Maka semakin banyak duitnya, semakin banyak apanya? Gemboknya. Ya. Tapi kalau ilmu akan menjaga kita. Ini perbedaan nomor berapa? 2. Perbedaan yang ketiga, keutamaan ilmu dibanding harta. Yang ketiga, ilmu itu ketika diberikan semakin bertambah. Ketika diamalkan, diberikan semakin bertambah. Tapi kalau harta ketika diberikan semakin apa? Semakin habis. Ya. Maka jamaah kaum muslimin, selama ilmu itu kita amalkan, ilmu itu tidak akan hilang. Contohnya surat apa? Al-Fatihah. Siapa yang sudah lupa Al-Fatihah ada? Enggak ada.
Tapi siapa yang sudah lupa doa istiqoroh ada? Sudah lupa apa cek kelingan? Lupa, kenapa jarang diamalkan? Tapi jamaah kaum muslimin yang hormati, dan semoga diberikan Allah Subhanahu wa taala. Sebab kedua, kenapa dalam doa tadi yang diminta adalah ilmu dulu, bukan rezeki, bukan amal. Alasan yang kedua, karena ilmulah yang akan menyebabkan seorang hamba itu mendapatkan rezeki yang halal, dan ilmu itulah yang akan menyebabkan seorang hamba beramal dan amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuk Bapak Ibu yang kami hormati, bersemangatlah belajar, terutama di masa-masa tua kita, karena ilmu itu sangat kita butuhkan di dunia kita maupun besok di alam kubur kita, ya. Dan jangan lupa, semakin amalan kita dibangun di atas ilmu, maka amal itu semakin bernilai, semakin berpahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Selesai ucapan Imam Bukhari. Selanjutnya Bapak Ibu hormati, terakhir belum mengatakan i'lam rahimakallah annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu salasi hadil masail wal amalu bihinna. Ketahuilah, semoga Allah merahmati kamu. Di sini penulis buku kembali mendoakan lagi, ketahuilah semoga Allah merahmati kamu. Bapak Ibu masih ingat apa faedah? Kenapa penulis kok sering mendoakan kita? Apa pelajarannya? Satu, itu sebagai bentuk kasih sayang para ulama kepada kita, ya, sehingga mereka sering mendoakan. Maka kalau Bapak Ibu ketemu para ulama, biasa di lisan-lisan mereka mengatakan barakallah, hadakallah, arsyadakumullah, mendoakan. Itu sebagai wujud sayangnya mereka kepada umatnya. Makanya kalau bapak-bapak sayang sama istri, jangan lupa, tandanya bukan ngasih uang saja, ada yang lebih besar daripada itu. Apa itu? Mendoakan. Siapa yang bapak-bapak jarang doakan istrinya, itu tanda dia kurang sayang sama istrinya. Ya, bapak-bapak, kira-kira ibu itu lebih butuh uang atau lebih butuh doa? Bapak-bapak, istri itu lebih butuh uang atau lebih butuh doa? Kok jawabnya yang atas? Kalau sisi butuhnya, butuh semua. Tapi kalau mau diukur, tentunya lebih butuh doa. Apa gunanya uang tanpa hidayah? Apa gunanya uang tanpa doa? Baik jamaah kaum muslimin, karena waktu sudah adzan, kita cukupkan dulu. Dan sekaligus pengumuman, malam ini merupakan malam terakhir kajian malam Jumat sebelum apa? Ramadan. Selama Ramadan insyaallah libur, nanti dilanjut ba'da Ramadan biidnillahi ta'ala. Demikian yang kami sampaikan, semoga sedikit bermanfaat. Banyak kurangnya, banyak khilafnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma hamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.